Selain terkait dengan resesi Amerika Serikat, kita tahu Amerika Serikat ini juga akan menghadapi pemilu di November nanti. Gitu. Lalu berkaca dari pemilu-pemilu Amerika Serikat sebelumnya, seperti apa ini akan membawa volatilitas bagi perekonomian global? Eh, ya, Anneke. Eh, Kalau dari sisi capital market biasanya election year is a bullish year ya di Amerika gitu ya. Dan mungkin market cukup khawatir bagaimana kalau yang menang ini adalah Donald Trump karena cenderung untuk American first gitu ya. Tetapi saya melihatnya begini, antara kampanye dan polisi yang akan diterapkan ketika terpilih dan realita dari kondisi ekonomi Amerika Serikat itu adalah sesuatu yang cukup signifikan ya kondisinya, perbedaannya. Jadi mungkin kampanye bisa untuk menarik perhatian atau suara mereka menyampaikan ide-ide yang cukup ekstrim gitu ya. Misalnya seperti American First ini akan menerapkan B2B negotiation, akan ada tarif untuk barang masuk dan lain sebagainya. Tapi kita melihatnya bahwa kenyataannya Amerika juga perlu pertumbuhan, Amerika juga bergantung dengan negara-negara lain, sehingga mereka tidak bisa menerapkan itu secara satu pihak gitu ya, itu satu. Yang kedua, eh, akhirnya kan KPI dari presiden juga pertumbuhan ekonomi ya. Gitu. Akhirnya beberapa hal memang setelah mereka on helm sudah di gedung putih, ya mereka juga harus kompromi dengan situasi yang ada. Dan ini kan terjadi di masa kepemimpinan Trump yang pertama. Nah, yang kedua adalah bisa jadi keberlanjutan polisi ya di Amerika karena juga Kamala Harris juga menunjukkan polling yang signifikan akhir-akhir ini untuk competing terhadap US. Jadi kita nggak terlalu khawatir sih terhadap kondisi ekonomi Amerika dari kacamata pemilu. In fact, biasanya setelah terpilih market akan rally. Baik, bagaimana dari dalam negeri? Kita tahu di Oktober nanti ini juga ada transisi pemerintahan, begitu. Apakah ada risiko-risiko yang mungkin harus kita waspadai di capital market? Nah, ini yang menarik Anda dan pemirsa CNBC ya. Biasanya kan it's a wait and see game ya menuju kabinet terpilih gitu ya. Tapi yang dilakukan oleh government saat ini dan menuju nanti government yang baru itu adalah transisi gitu ya, dan menginformasikan segala sesuatunya itu dengan proper ke market. Akibatnya hal-hal yang tadinya sifatnya uh, selama kampanye itu sesuatu yang ekstrim gitu sekarang mulai nyata dan mulai terlihat gitu. Jadi kita melihatnya ini tidak akan menjadi sesuatu yang meletup, baik koreksi maupun rally pada saat bulan Oktober, tapi dilakukan pencicilan ya, dan didiskon, dimasukkan informasi itu oleh masyarakat, investor mengapresiasi capital market kita gitu. Jadi volatility mestinya ke reduce ya, Anne, kalau dari sisi kacamata bagaimana kabinet terbentuk gitu ya, karena gradually sudah makin clear, makin terlihat arahnya seperti apa. Jadi menurut kita sih ini positif gitu ya, bahwa tema keberlanjutan pertumbuhan itu tetap terjaga, dan sesuatu yang sifatnya eh, dalam kampanye itu terlalu ekstrim, sekarang mulai terlihat bahwa bentuknya tidak seperti itu ketika akan dieksekusi oleh pemerintahan yang akan datang.